Halo adik-adik semua, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Kali ini Kak Eka akan memberikan strategi dalam memilih waktu tes dan tempat yang tepat ya. Jadi adik-adik harus tonton videonya sampai selesai, oke? Semoga bermanfaat. Nah, adik-adik, apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2020 ini? Yang pertama, adik-adik harus mengetahui bahwa pelaksanaan tes UTBK tahun ini akan dilaksanakan di universitas-universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, LTMPT pun sudah merilis daftar 74 pusat UTBK 2020 yang bisa adik-adik pilih sesuai dengan domisili. Daftar pusat UTBK ini akan membantu adik-adik dalam menentukan lokasi UTBK nanti. Mau tahu apa saja daftarnya? Kira-kira ada kampus apa saja di daerah adik-adik? Ini dia daftar pusat UTBK 2020 di seluruh Indonesia beserta dengan kodenya. Ya, untuk di Bali sendiri ada 3, yaitu Universitas Udayana atau UNUD, Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa, dan ISI Denpasar atau Institut Seni Indonesia Denpasar ya. Sedangkan untuk Kalimantan ada Universitas Tanjung Pura, Universitas Palangkaraya, dan sebagainya. Kemudian untuk di daerah Lombok dan Timur, ini pusat UTBK-nya adalah di Universitas Mataram untuk Lombok, Timur Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timur ya. Kemudian untuk di Sumatera, daerah Sumatera, pusat UTBK-nya adalah ini, oke. Kemudian di Jawa sendiri, pusat UTBK-nya adik-adik bisa lihat ya. Kemudian untuk di daerah Sulawesi, pusat UTBK-nya meliputi universitas berikut. Kemudian untuk daerah Maluku dan Papua, pusat universitasnya seperti berikut. Nah, jika adik-adik ingin melihat alamat lengkap, nomor telepon, dan email pusat UTBK PTN yang ada di daerah adik-adik, adik-adik bisa langsung buka halaman resmi LTMPTE di link ini ya. Nah, kira-kira di wilayah adik ada beberapa pusat UTBK yang bisa dipilih nih. Nah, yang jelas sarannya Kak Eka, ya, pilihlah pusat UTBK yang paling dekat dengan tempat tinggal adik-adik sekarang ya, untuk memudahkan adik-adik saat mengikuti ujian nanti. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi paling aman adalah memilih yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Misalkan kalau di Bali sendiri, karena Kak Eka tinggalnya di Bali, kita ketahui bahwa Bali memiliki 3 pusat UTBK yaitu UNUD, Undiksa, dan ISI Denpasar. Jadi kalau adik-adik yang berasal dari Singaraja, Kak Eka sarankan banget tidak mesti sih harus ke Denpasar untuk mengikuti ujian. Adik-adik bisa memilih Undiksa sebagai pusat UTBK-nya nanti atau tempat ujian adik-adik. Begitu juga adik-adik dari Gianyar atau adik-adik dari seputaran Denpasar bisa memilih UNUD yang Jalan Daerah Sudirman atau ISI Denpasar. Jadi intinya pilihlah pusat UTBK yang dekat dengan rumahmu ya. Nah, yang kedua, adik-adik harus mengetahui jadwal penting UTBK 2020 ini. Nah, berikut jadwal penting UTBK yang adik-adik harus ikuti. Jangan sampai tertinggal ya. Jadi, untuk registrasi akun sudah dimulai dan ini sudah lewat, yaitu dari 17 Februari sampai 5 April 2020. Sedangkan pendaftarannya UTBK dan SBMPTN itu mulai tanggal 2 Juni sampai 20 Juni. Pelaksanaan UTBK itu dilaksanakan mulai dari tanggal 5 sampai 12 Juli. Nah, pengumuman SBMPTN sendiri itu pada tanggal 25 Juli 2020. Jadi, adik-adik dengan mengetahui jadwal UTBK ini, kita akan tepat mengatur strategi dalam memilih tanggal dan waktu tes dengan tepat. Karena pengalaman Kak Eka di tahun sebelum-sebelumnya, banyak dari adik-adik yang masih berpikir mau daftar terakhir-terakhir saja. Kalau adik-adik masih berpikir seperti itu, maka risikonya yang terjadi adalah bisa saja waktu dan tanggal yang diinginkan
belum tentu ada sisa atau kuotanya bisa saja sudah penuh ya. Nah, artinya di sini jangan sampai ya adik-adik mengalami hal seperti ini. Bisa saja waktu tanggal yang adik-adik inginkan tersebut sudah penuh, maunya memilih tanggal terakhir untuk tes, tahu-taunya dapat di tanggal paling awal ya. Jangan sampai deh seperti itu ya adik-adik ya, karena hal ini sangat disayangkan banget dan ini pernah terjadi loh pada siswa KEK. Oke. Selanjutnya, tempat tes yang dekat dengan rumah kita bisa saja sudah penuh ya. Misalkan kalau adik ingin tesnya di daerah UNUD, di Universitas Udayana yang sekitaran Sudirman gitu misalkan ya, karena sambil masih nunggu gitu ya, pengen daftarnya terakhir-terakhir aja, tahu-taunya malah dapat di Singaraja. Nah, jangan sampai deh, karena tadi salah satu triknya atau strateginya kita cari tempat pusat UTBK-nya yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Nah, atau paling jelek telat daftar. Nah, kalau udah telat daftar, berarti nggak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, jangan. Kalau seperti ini, sayang sekali kalau gagal hanya gara-gara salah jadwal atau salah menentukan jadwal, ya. Nah, perhatikan baik-baik jadwal UTBK 2020 ini ya. Nah, jika sudah paham mengenai jadwal penting dari UTBK ini, tentu adik-adik perlu mengatur strategi waktu ujian adik-adik. Ini tidak kalah penting loh, karena tentunya akan membuktikan hasil kerja keras, belajar, dan usaha adik-adik selama ini. Jangan sampai salah menentukan jadwal, salah menentukan jadwal menjadi imbas juga ke semuanya. Terus sarannya Kak Eka yang pertama adalah apa? Nah, yang pertama di sini Kak Eka menyarankan sekali ya, waktu tes adik-adik pilihlah tanggal di rentangan tanggal 7 sampai 10 Juli 2020. Kenapa? Nah, jadi kalau dengan memilih rentangan tanggal ini, tidak di awal banget kita ujian, tidak di akhir sekali ya. Jadi biasanya kalau di awal sekali kita ujian, biasanya risikonya negatifnya sih gitu ya, semoga tidak terjadi ya. Kesalahan server, apalagi kita ketahui bahwa nantinya ada protokol-protokol terkait dengan pengecekan kesehatan badan kita sebelum peserta masuk ke ruang ujian ya. Di sini juga kita bisa lebih persiapannya dengan lebih matang sih, oke? Nah, rentangannya kita ambil kalau sarannya Kak Eka ya, tentang kita ambil tanggal 7 sampai 10 Juli. Nah, ini kembali lagi sih ke adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian untuk sesinya gimana? Nah, karena kita ketahui sesi untuk ujian UTBK terbagi jadi 4 sesi ya. Sudah Kak Eka jelaskan di video sebelumnya, sesinya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Nah, untuk sesinya Kak Eka sarankan adik-adik pilih sesi pagi atau sore. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pilih pagi, otak kita lebih fresh dan bisa berpikir jernih, baik pagi maupun sore. Itu sih gininya Kak Eka. Kalau sesi siang, mayoritas orang-orang cenderung mengantuk dengan kondisi panas, apalagi atau kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Nah, jadi sarannya Kak Eka pilih sesi pagi atau sore. Nah, ini kembali lagi sih ke tipe diri adik-adik ya. Bagusnya dan moodnya adik-adik itu di waktu dan sesi apa sih? Nah, itu kembali lagi ke tipe adik-adik. So, yang jelas tentukan hari dan waktu ujian terbaik adik-adik. Dan semoga bisa lulus SBMPTN sesuai dengan jurusan yang adik-adik inginkan. Good luck. Terima kasih semuanya. Bye-bye.